Bapak yang hormat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, diharapkan semoga kita memperoleh ridho dan manfaat nanti rohnya. Salawat serta salam selalu tercurah kepada pembawa sinar pelita yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW berserta keluarga, para sahabat, insya Allah termasuk ibu bapak yang hadir dalam pagi. Ibu bapak Bugar Muhajir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Materi yang saya persembahkan yang singkatnya paling berdepan ini hidup berkualitas dari nur ilahi. Ini kita renungkan. Hidup berkualitas dari nur ilahi. Jadi tema kemasyarakatan dilandasi oleh atau di latar belakangnya oleh suatu hadis ajaran Nabi Muhammad sehingga menjadi pelita bagi umatnya termasuk kita ini. Nah, yaitu kasarnya Allah tidak melihat lahirmu, ini kita renungkan, atau penampilanmu, tetapi melihat batin dan amalmu. Ini yang kita bersama gitu. Jadi jangan sampai aing ngasih aing galak anggelis itu jangan ke sana. Ini yang harusnya sebelum kita renungkan bersama. Jadi kemana pun kita pergi bukan hanya dunia. Kita pergi ke sini yang Allah Taala dapat ini artinya jangan macam yang minggu luar makan di sana kalian di sini hanya di situ bahagia, tetapi tidak sampai di akhirat. Ini yang kita renungkan bersama gitu. Jadi saya ulangi lagi, Allah tidak melihat lahirmu atau penampilanmu, tetapi batin dan amalmu. Ini yang kita batin dan amal kita. Pada umumnya manusia atau sekelompok orang tertentu lebih tertarik kita belajar pada keadaan lahiriah dari sesuatu tanpa melihat hakiki dan rahasia dari sesuatu tersebut lebih mendalam. Jadi pada umumnya terjebak menilai seseorang atau sesuatu hanya pada lahiriah saja. Masyarakat atau mereka terjebak oleh penilaian panca indera kita yang dipunyai. Aduh, hebatnya bunuhnya, piknik dia soca kita gitu. Emang tidak salah, tetapi tidak sampai di akhirat nanti. Jadi akhirnya waktu di akhirnya harus selintas di dunia bahagia, piknik kali itu dia pas di akhirat neraka siapa. Nah ini persoalannya. Jadi hal yang sepele ini jangan dianggap sesuatu yang ajaran naon ya, bukan itu. Hidup mati kita itu untuk tadi kan amal kita. Jadi panca indera kita yang kita punya padahal pada kenyataannya terkadang menyesatkan. Itu makanya kita melihat aduh gunung sayangnya, aduh ieunan. Emang tetapi itu menyesatkan kita. Apa maksudnya? Kita akan di akhirnya bukan di surga, di neraka. Ini cuma bersama. Nah, naonan itu. Ini yang perlu lakukan bersama. Jadi untuk itu seharusnya ditindaklanjuti dengan akal. Di mana akal yang menerima informasi dari panca indera, kemudian akal tersebut mengolahnya sehingga melahirkan makna atau ide karena akan ada pelita yang mengenai jalan mengenai persoalan itu. Daya imajinasi kita itu dan inspirasi itulah menjadi kita dari lihat ini dengan akal kita, ya Allah Gusti Agung. Nah ini kita juga makan sekarang. Udah enak gitu ya. Hanya sampai di sini saja. Emang apa-apa sih bukan persoalannya. Kita mau hanya mencari dunia atau akhirat. Dunia itu bukan duit amal ibadah kita gitu. Jadi oleh karena itu akal dan pelita menerangi jalan menuju ke hakikat sesuatu. Kemudian timbullah daya imajinasi atau intuisi mengenai persoalan dan intuisi inilah yang berfungsi mengajar manusia menuju kedalaman yang tidak mampu diraih oleh akal. Ini Bapak sekalian. Persoalannya sekarang bagi sebagian orang insya Allah tidak termasuk ibu-ibu dan bapak yang dilatih bertanya, yaitu dari mana daya memperoleh kekuatan atau memperoleh ilham atau intuisi. Nah ini kita bersama. Gimana? Nah ini. Nah orang suka ngomong begitu, silakan itu begitu. Tetapi nanti yang bertanggung jawab ibu di akhirat. Ini persoalannya gitu. Jadi itulah ilham seorang. Ini ada satu contoh yang sederhana. Kita sebentar lagi tuh, salah satu contoh paling sederhana. Seseorang merasakan lezat atau tidaknya masakan yang dihidangkan oleh seseorang yang dihidangkan. Dengan lidah beliau merasakan rasanya masakan tersebut. Dan setelah itu habis, tidak ada kelanjutannya. Nah ini makan, nikmat, dah sudah gitu kan. Ini senang bersama. Jadi kita di sini ibu bakal memasak segala macam ini itu untuk nanti, bukan untuk di sini gitu. Syaratnya apa tadi?
Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya dengar terus si Bapak yang ngomong begitu, silakan aja menilai. Sehingga akhirnya nanti di akhirat itu masing-masing bertanya. Jadi saya ulangi, kalau misalnya seseorang merasakan lezat atau tidaknya merasakan yang dihilangkan oleh seseorang dengan lidah atau belum merasakan rasanya tersebut, dan setelah itu habis tidak ada apa-apanya. Ini hanya sampai di sini. Di akhirat nanti renungkan bersama. Cuma kata-kata enak atau tidak artinya tindak lanjuti dengan pemikiran berapa lama. Nah, itu kan sadralanya si ibu ngadamal ini berapa lama pas pembuatannya. Betapa lelahnya orang dalam perpembuatan dan seterusnya. Masih banyak contoh-contoh kata lain di Qadar Dahlak itu. Ini sudah contoh yang ini sana itu kan. Jadi masalahnya hanya jangan satu kepaca indera maksud saya itu karena kita seperti jangan terlalu lidah mata kita ini betul terbahasan. Namun mari kita renungkan kisah kanjeng Nabi Ibrahim. Ibu bapak sekalian kalau piknik kan kemana-mana gitu kan. Nah ini saya akan sedikit artinya inspirasi. Mari kita renungkan kisah kanjeng Nabi Ibrahim waktu mencari kebenaran hati. Mulai dari penerapan daya panca indera, totalnya mata kanjeng Nabi Ibrahim. Kemudian dilanjutkan dengan penerapan akalnya dalam melihat alam matahari, bulan, semuanya bukan itu kata kanjeng Nabi Ibrahim. Bukan itu yang aku cari. Kemudian sinar ilahi turun, maka kebenaran hakiki dan itu terbuat didapat dari kanjeng Nabi. Nah, kanjeng Nabi Ibrahim gitu kan, piknik kemana-mana gini udah. Nah, kalau kita betul kan. Begitu tidak apa jangan begitu. Tapi karena saya bilang, ibu bapak piknik kemana-mana, silakan. Bapak dan ibu artinya tidak mendengar kata saya, itu urusan ibu bapak sekalian. Cuma arti kemana kita berpijak, wa nusuki wa mahya wa matlillah itu adalah ini. Jadi contoh yang pertama tersebut itulah contoh yang sangat sederhana dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam menilai sesuatu hanya dengan modal panca indera tanpa dengan keimanan. Silakan ibu tidak percaya, silakan ibu tidak percaya dengan kata demikian. Itu tanggung jawab masing-masing. Hanya Allah yang dicatat ibu sekalian, hati ibu sekalian. Terkadang mereka sudah puas dengan penilaian tersebut, terputus dengan benang merah, putus. Yang mengantarkan ke arah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak salah lihat begini ini lupa Allah. Tidak masalah silakan ya. Saya bertanggung jawab ibu nanti di akhirat. Saya mau ngomong begini apa-apaan itu orang silakan saja gitu kan. Tapi saya bicara inilah contohnya. Jadi artinya mereka itu atau penilai, pengkritik komentar tersebut berada dalam kegelapan dalam melihat masalah. Karena baru sampai dalam analisa panca indera, tahap pertama analisis, atau mungkin sudah sampai ke tahap kedua yaitu dengan batuan akalnya, tetapi belum sampai ke tahap imajinasi atau intuisi yang berjalan bersama. Silahkan Bapak sekalian. Pemecahan masalah, nah ini. Pemecahan masalah untuk sampai ke tingkat ini, saya mencoba dengan pendekatan melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala pada surat An-Nur ayat nomor 30. Silakan Bapak sekalian. Jadi Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Allah nur samawati wal ardh. Kedua, perumpamaan cahaya Allah ada seperti lubang yang tidak penuh cahaya yang di dalamnya telah terpesan. Masalul nurihi kamisqati fiha misbah. Nah, ketiga, pelita itu adalah tabung kaca. Al-misbahu bi tujajah. Keempat, dan tabung kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti model. Al-jati kana fi tabung duriun. Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya. Ya kudu min sajaroti mubarakati. Jadi pohon yang sejarahnya itu. Ini perlu pesan kalian. Nah itu. Kalian itu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur, tidak di sebelah barat. Zaitun nanti lasarika pi kita lasarika piatu la dia. Nah ketujuh yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh. Ya kadu zaitu ayudiu walau lam tamsasus nar. Kedalaman cahaya di atas cahaya berlapis Allah. Nah, ya kedalaman Allah membimbing cahaya pada siapa yang Dia kehendaki. Ini persoalannya. Jadi nuru ala nuri yahdi kalau dinuri min ya yas'al. Dan Allah membuat perempuan-perempuan bagi manusia.
wa yadiru wallahu an asala dinas. Allah Maha mengetahui segala wallahu bikulli syai'in. Jadi Bapak Mubajiri yang Allah Imam Ghazali menjelaskan dan mengumpamakan apa yang saya katakan. Misfot itu sebuah lubang yang tidak tembus. Inilah yang disebut bahwa Allah memberikan panca indera. Nah ini artinya apa yang dijelaskan Nabi Ghazali atau Imam Ghazali. Jadi Allah memberikan panca indera kepada kita, kepada manusia, maka tingkat pertama manusia mulai melihat persoalan ini. Tingkat kedua, tadi kan pada panca indera. Silakan Ibu, dengan panca indera itu sudah betul, tetapi tidak dilanjutkan, itu urusan ibu-ibu bapak sekalian. Tingkat kedua diumpamakan sebagai pelita. Pelita itu diumpamakan sebagai akal. Akal kemudian menerima informasi dari panca indera. Lalu diolahnya informasi tersebut menghasilkan atau mengalihkan suatu makna dan ide-ide. Sementara itu makna dan ide tersebut tidak jelas batas-batas. Pelita yang berada dalam tabung kaca tadi atau ide-ide dan makna tersebut terpancar, tidak terrepresentasi. Dan setelah itu kaca yang dimaksud dalam ayat tadi 1-10 itu adalah daya imajinasi. Ini silakan Bapak sekalian. Silakan Ibu, saya hanya menyampaikan ini. Tidak percaya silakan, percaya alhamdulillah ini sekalian. Tapi yang jelas saya menyampaikan apa dalam surat tadi ayat ke-5 ini. Nah, tiap ketiga, dari mana daya imajinasi ini? Nah, itu memperoleh kekuatan sempat berasal dari minyak zaitun yang bersumber dari sajarot mubarakah, pohon yang banyak berkahnya. Nah, apa ini? Minyak yang berasal dari pohon itu adalah lambang dari ilham, yaitu suatu intuisi mengenai suatu permasalahan. Ini pada kalian. Ada satu pelajaran, ya saya ternyata ini setelah kehidupan sehari-hari. Nun jauh di sana saya sebut petang di kota Blora. Dari kecil ada seseorang tanpa daksa. Punten dalam bahasa Sunda gempor. Dan jelas tidak ada kesempatan. Nah, tadi itu gempor, gitu. Tidak bersekolah. Sehingga buta huruf. Perjalanan hidup yang didapat dari Pancena, lalu dikaji dengan akalnya. Nah, saya anak kali itu. Dengan akalnya menghasilkan ide-ide dan intuisi. Dan imajinasi. Subhanallah. Beliau, yang tadi, si gempor, si buta, segala macam. Si gempor. Seperti tadi, beliau menjajah dari payahnya. Nah, itu dia bisa jadi bisa memperbaiki hidup, membuat pisau, dan kali yang gempor segala macam dengan inspirasi dan imajinasi. Subhanallah, dia bisa memperbaiki radio, membuat pisau, memahat dan lain dengan kondisi tanpa daksa, tidak sekolah, tidak apa-apa, tetapi itu tadi inspirasi Subhanahu wa taala. Ini persoalan pemeriksaan. Di sini semua walfalam bisawab. Saya hanya menyampaikan apa yang dikatakan Al-Fatihah. Inilah nur ilahi. Selanjutnya beliau, yang gempor tadi. Selanjutnya beliau mempunyai istri yang wajar dan kersaninya Allah Subhanahu wa taala tidak diberi keturunan. Allah Maha bijaksana. Karena kalau mereka yang si gempor tadi dengan terus nikah, kemudian Allah tidak memberikan anak, tidak dalam mereka bagaimana kalau mereka mempunyai keturunan bisa diurus bersama. Inilah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang gempor segala macam terus kesenjangan dia dijodohkan dapat istri kemudian Allah tidak memberikan artinya putra Subhanahu wa taala. Tapi orang sih ngomong begitu itu terserah. Tapi saya menyampaikan apa yang tertentu. Jadi di sini berakhir sudah rentetan misko sampai daya imajinasi sehingga mendapat kekuatan sedemikian jelas dan kukuh sehingga tidak lagi dipertanyakan sebenarnya atau sumbernya. Bahkan itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi petunjuk kepada siapa nih? Allah memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki. Berbahagialah orang-orang yang melakukan doa ilahi. Selanjutnya, ibu sekalian, para ahli agama, ustaz memberikan petunjuk untuk melakukan cahaya tadinya. Para ahli agama memberi petunjuk kepada kita. Orang Muslim, nah ini persoalannya. Orang Muslim harus benar-benar beriman, yaitu wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hidup dan mati itu ini persoalannya. Ini yang bersama. Kalau saya nanawanan sih orang yang ngomong dia silakan aja, tapi bagi saya menyampaikan apa yang dikatakan Al-Quran. Jadi saya lagi seorang muslim yang beriman haruslah wanusuki wa mahya wa matilillah. Nah terus dan bilang udhulu pisir metatat, masuklah ke Islam yang seutuh-utuhnya 100%. Dan ayo ngapain aku sholat, aku dikit silahkan persoalan tinggal nanti di akhirat bertanggung jawab. Dan ini misalnya jadi saya bukan mengada-ada, hanya sedang menyampaikan. Jadi saya ulangi,
seorang Muslim benar-benar beriman, harus suci, wa mahaya, wa mati, wa ma'atu lillahi rabbil alamin. Usuli fi muslim mutakat, menjadi Muslim yang sejati. Mudah-mudahan ibu-ibu dan hadirin yang murah Subhanahu wa ta'ala mendapat nur ilahi. Ini sekarang doa saya tadi. Nah, kedua, harus menjauhi segala macam maksiat termasuk, nah ini yang terus diperlakukan. Tadi saya katakan kita betul nih, tapi harus menjauhi segala macam maksiat termasuk kesombongan dan ketakaburan. Ini yang kita bersama gitu ya. Jadi tidak boleh ngagoreng batur, terus tidak boleh mengatakan begini. Nah, tadi lompatan jatuh itu, ini persoalannya. Tidak, tetapi kalau sesimpel ini gitu kan. Apa nanti orang itu kan bertanggung jawab kan. Ini kesalahan. Jadi susul empat cahaya dengan mengikuti arahan para ulama tadi selanjutnya. Nah, ini serkan yang itu mah. Rasulullah SAW berhati-hati terhadap firasat seorang mukmin, orang yang benar beriman bertakwa kepada Allah. Karena ia melihat nurullah subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah tadi, kalau kita betul-betul 100% supaya muslim ini betul-betul bagi kita semua. Nah, Yahya bin Salam berkata, hati seorang mukmin dapat mengetahui mana yang benar sebelum diterangkan kepadanya, karena hatinya selalu sesuai dengan kebenaran. Bukan sekalian gitu kan. Ibu beberapa muhajirin yang di Ramadhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Nabi Muhammad SAW itu, dan Yahya bin Salam betul sekalian. Ini barangkali yang saya singkat mengatakannya. Ini yang perlu kita lakukan. Ini sekedar hari saja kita sebagai orang Indonesia, maaf gitu kan. Kita tahu bahwa kemerdekaan negara kita adalah berkat rahmat Allah. Karena pada saat itu terlepas dari pro dan kontra, banyak pejuang-pejuang Islam terlibat dan tertindas, bahkan yang dibantai banyak seperti diantaranya Punten ketika di Makassar sekian orang oleh Westbury dibunuh. Kemudian di Karawang, di Rawa Gede, itu zaman sebelum kemerdekaan kita. Tapi doa orang Muslim akhirnya jauh sebentar. Ini barangkali. Jadi sebetulnya kemerdekaan kita itu emang rasa Gusti Allah telah disyariatkan ke Bung Karno dan kita jadi murid Indonesia. Ini berkat. Dan sama juga pernah ada sesuatu saya pernah baca. Ada seorang tulisan seorang tokoh dari tokoh Islam Raja Orde Baru, dia berbicara bahwa dia pernah menghadiri wawancara seorang Muslim di Meksiko oleh dari majalah terbuka di Amerika, yang intinya bahwa negara Amerika diselamatkan oleh doa-doa Muslim yang black Muslim, karena di sana banyak black Muslim, yakin Muslim negara itu kan. Demikianlah kesimpulan materi ini. Kita harus bisa melihat, kesimpulannya kita harus bisa melihat apa yang tidak terlihat, harus bisa membaca apa yang tidak terbaca, cari hakikatnya apa dan sebagainya. Setelah itu didapat, kita harus kembalikan kepada yang punya segalanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.